Kalau nggak heran, pasti kaget. Kalau nggak heran, kaget. Atau saya jawab di lain waktu. Atau yuk nggak tahu kok tanya saya. Aduh. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala sakit, yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini Pak Jokowi lagi nih beritanya tentang Pak Jokowi. Ada beritanya begini nih. Jokowi heran petani kerap keluhkan harga pupuk tinggi. Ya kalau gua udah nggak heran kalau ngelihat Pak Jokowi heran gitu. Jadi udah nggak kaget. Ya kan? Kita baca dulu. Tapi ini di cuitannya oposisi cerdas, nanti komentar-komentar netizen ngakak-ngakak tuh kita lihat nanti ya. Kita baca dulu tapi ya guys. Kita baca dulu. Ya. Sabtu 11 Februari. Ya baru tadi nih. Presiden Joko Widodo mengaku setiap terjun ke sawah, petani selalu mengeluhkan kelangkaan pupuk dan harganya tinggi. Setiap saya masuk ke sawah ketemu petani, selalu yang disampaikan adalah, Pak, pupuk nggak ada, Pak, pupuk harga tinggi. Kata Presiden menerukan keluhan petani. Itu diutarakan Presiden saat meresmikan PT NPK, PT Pupuk Iskandar Muda, PIM, yang berada di kawasan ekonomi khusus KEK Arun, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Kalau nggak ada, kalau suplainya turun, artinya harga pupuk pasti naik otomatis, apalagi yang bersubsidi. Inilah problem besar yang harus kita atasi, kata Presiden. Sebab itu, Kepala Negara berharap dengan peresmian pabrik pupuk ini mendorong agar kapasitas produksi pabrik pupuk tersebut bisa dimaksimalkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pupuk nasional. Saya ingin agar kapasitas yang ada di sini 570.000 ton kali 2 berarti 1,14 juta ton, itu betul-betul maksimal bisa keluar, sehingga keluhan-keluhan yang ada di petani bisa diselesaikan, ujar Presiden. Presiden juga menyayangkan terhentinya operasional 2 pabrik pupuk yang berada di Provinsi Aceh, yakni ASEAN Aceh Fertilizer dan PIM, karena masalah energi. Untuk itu Presiden minta komitmen bersama dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir ya, PT Pupuk Indonesia serta PT PIM untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan tersebut, tambah Jokowi. Saya minta betul-betul komitmen Kementerian BUMN, komitmen Pupuk Indonesia, komitmen di manajemen PIM sendiri betul-betul mencari solusi, mencari jalan keluar untuk urusan gas yang kuncinya ada di situ, sehingga keluar betul nanti output terpasang sesuai yang kita inginkan, 570.000 ton tuturnya. Ya itu teorinya guys. Kalau teorinya ini jalan betul ya baguslah. Menurut Presiden, saat ini ancaman krisis pangan melanda dunia akibat rantai pasok pupuk yang terganggu karena perang di Ukraina serta perubahan iklim. Iya deh.
Oleh karena itu, lanjut Presiden, pembunuhan pupuk di Indonesia juga menjadi terganggu sehingga Presiden mendorong agar masalah tersebut segera diatasi. Antara lain dengan pengoperasionalan pabrik pupuk di Aceh. Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam keterangan tertulisnya menyebut bahwa pengoperasian pabrik pupuk khusus NPK ini merupakan komitmen dalam penyediaan pupuk yang strategis dalam ketahanan pangan dan demi mendukung visi Indonesia Emas 2045. Keberadaan pabrik ini diharapkan tak hanya memenuhi sebagian kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pertanian, tapi juga menjaga stabilitas harga pangan nasional, ujar Erick. Turut hadir dalam peresmian tersebut, yakni Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) Arifin Tasrif, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansuri, PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki, dan PJ Bupati Aceh Utara Azwardi. Ya, itu beritanya guys ya. Jadi ya begitulah. Kadang kaget, kadang heran. Ya begitu. Kalau gue sih udah gak heran. Sekarang kita lihat apa komentar netizen di Twitter ya guys, dari cuitan ini ya. Ya, mudah-mudahan bisa jadi hiburan buat kita. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter. Ini beritanya oposisi cerdas tadi ya guys ya. Jokowi heran petani kerap keluhkan harga pupuk tinggi. Komentar netizen, jancuk, selalu disuguhi kata-kata heran atau kaget. Lu kalau jadi kepala negara, kalau cuma isinya kaget dan heran, mending lu jadi pelawak aja. Lu siapa ini? Lu siapa? Ye, gue jadi pelawak aja. Jadi YouTuber rakyat biasa aja gue ya. Heran, kaget, tapi nggak ada solusi, nggak lama direvisi. Selalu begitu. Masa? Ini nih yang bawa asik nih. Nanti saya jawab di lain waktu. Itu peristiwa di mana tuh ya? Nanti saya jawab di lain waktu. Seorang presiden yang tidak tahu bagaimana mengelola negerinya, dia akan mudah bingung dan bengong. Masa nggak ngerti lah Pak Jokowi, gimana sih? Bego itu beda tipis sama yang kagetan ya. Masa? Gitu ya? Masa sih? Bego itu beda tipis sama kagetan. Aduh. Heran deh Traktor mana traktor? Oh iya, waktu itu ada traktor ya. Kejadian traktor, kasihan juga petani. Bisanya hanya kaget, geram, dan sekarang heran. Memalukan sekali. Masa enggak lah. Gimana sih? Gak malu lah. Wah, berprestasi kok. Saya jawab di lain waktu. Wah, ini hashtag baru. SJDLW. INTKTS itu juga dulu ya itu ya. Wah, inovasi baru nih. CJDLW. Saya jawab di lain waktu. Jokowi heran dengan kelakuannya sendiri. Iya, beberapa kali ada gitu ya video Pak Jokowi mengkritik Pak Jokowi. Ada beberapa video ya. Pak Jokowi lah. 3 periode. Seumur hidup Pak. Seumur hidup deh ya. Iya. Udah gak bingung sama jawabnya. Iya, baru nyangkut gue. Nanti ya itu saya jawab di lain waktu. Kalau gak heran ya kaget. Gak ngaruh apa-apa juga. Mau muntah bacanya. Muntahin sayang, muntahin. Jangan pada ditahan-tahan ya. Bahaya buat pencernaan. Memang dia nggak mampu, kalian dandanin apapun kapasitasnya di bawah standar. Om Rocky Gerung, no Rocky no party. Ya. Katanya belusukan terus, tapi ternyata masih pelongo-pelongo. Masa? Enggak, itu kan tadi ada solusinya guys, ada solusinya, begitulah. Pokoknya begitu. Nanti mau direvisi atau apa, yang penting ada dulu ya kan. Heran, kaget, sedih, hanya itu yang bisa Jokowi lakukan. Tanda tanya. Hanya itu yang bisa Jokowi lakukan? Begitu kali ya. Ya, mungkin. Kalau nggak heran, pasti kaget. Kalau nggak heran, kaget. Atau saya jawab di lain waktu. Atau yo nggak tahu kok tanya saya. Aduh. Kenapa selalu heran dan kaget? Nanti akan dijawab di lain waktu.
Wah, netizen nih. Nggak ngerti diem. Kalau harga pupuk tinggi biasanya produksi kan meningkat. Kalau nggak ngerti diem, nggak ngerti diem gitu, nggak ada kalaunya ya. Nggak ngerti diem. Kalau harga pupuk tinggi biaya produksi kan meningkat gitu. Ya. Lu emang fakta di lapangan yang subsidi terbatas sekali, biaya produksi sangat besar tapi harga jual rendah. Waduh, ini para petani ya. Gue kemarin ya udahlah, heran, nggak tahu, serba nggak tahu. Kalau nggak heran ya kaget. Nah makanya kita udah nggak heran lagi kalau Pak Jokowi heran gitu. Siapa Putri sekarang sebenarnya? Putri itu apa? Nggak tahu gue. Nggak ada kata lain selain heran. Kalau 8 tahun masih terheran-heran itu menunjukkan kalau selama ini belusukannya sekedar untuk aksi depan kamera. Masalah-masalah esensi yang dihadapi petani nggak pernah dipahami. Ya kan sampai tadi di Medan aja ada beritanya ya kan. Harga stabil katanya. Iya. Stabil banget. Sebentar lagi heran kenapa jabatannya akan berakhir. Enggak lah. Aduh netizen. Biasanya kaget kok sekarang heran. Aneh tenan. Kemana aja Pak selama ini. Nah ya. Harga stabil guys. Harga stabil. Yang gue bingung itu kadang-kadang harga beras stabil, apa stabil, tapi pupuk jarang. Kan nggak mungkin stabil kalau produksi. Udahlah, nggak sampai akal gue guys. Ya akal gue nggak sampai. Di Medan harga beras stabil gitu. Ya kan, berarti mestinya kan, iyalah. Udahlah. Beras itu kan dari padi itu kan ditanam itu kan pakai pupuk. Ya kalau beras stabil, mestinya pupuknya stabil. Tapi ini lucu, berasnya stabil, pupuknya udahlah nggak paham dah gue, nggak sanggup gue guys. Tapi Pak Jokowi keren. Jangan 3 periode Pak, seumur hidup nggak apa-apa Pak. Iya, sip. Presiden kok kayak nggak tahu apa semua fakta yang terjadi di masyarakat. SMA-nya di mana sih? Lu nanya SMA-nya. Ini aduh. Jadi inget yang di Solo, gue lagi sidang. Memang kenyataannya kok heran, apanya yang diherankan, susah lagi dapatnya pupuk. Nah, udah mahal, susah pula ya. Rezim Nasakom versus PTNI, petani itu mungkin ya. 1. Impor saat petani mau panen. 2. Tinggikan harga pupuk saat musim tanam. 3. Harga jual hasil pertanian dengan harga tanah membuat petani merugi, akhirnya berhenti menjadi petani. 4. Petani yang mengalami rugi dan hutang menjual tanahnya. 5. Petani dibeli cukong. Masuk akal. Iya. Impor saat petani mau panen. Iya. Tinggikan harga pupuk saat musim tanam. Harga jual pertanian dengan harga tanah membuat petani merugi, akhirnya berhenti menjadi petani. Banyak nggak situ ya? Petani yang mengalami rugi dan hutang menjual tanahnya. Tanahnya dibeli cukong. Nah, sian ya petani ya. Ya Allah. Ini di tag Pak Jokowi, ada kerjaan lain yang lebih bermanfaat untuk masyarakat selain kaget dan heran. Mohon maaf, saya pun heran baru kali ini punya lihat kepala negara suka heran dan kaget. Bukannya Anda yang lebih paham, bukannya Anda dipilih dan digaji untuk mencari solusi. Nah, di tag tuh Pak Jokowi. Gua retweet deh. Bukan Jokowi kalau tidak heran dan tidak kaget. Aduh, sampai begitu dong. Kalau cuma heran, enak dan gampang banget jadi presiden. Iya, gampang, tinggal heran. Kok tanya saya? Nanti saya jawab di lain waktu. Saya heran pemimpin kayak gini bisa banyak yang mendukung. Nggak usah heran lah. Heran mulu kalau TFK, kaget mulu. TFK apaan ya guys? Nggak tahu gue. Saya juga heran Pak, kenapa otak para cebong bisa mati sehingga nggak sadar-sadar udah ketipu. Aduh. Jogono kerjanya cuma tahu heran dan kaget. Aduh, nggak berani baca gue nih. Lu baca dia.
Hah, nggak enak gue bacanya gitu. Heran kaget doang gitu bisa nak. Salah deh. Makanya coba sekali-sekali turun ke penjual pupuk, lihat udah berapa kali lipat kenaikan harga pupuk. Ini kalau nggak heran pasti kaget. Ya, pas sudah datang ke penjual pupuk, hah, harganya segitu, kaget. Pasti pabrik heran, iyalah. Dah, gitu aja guys. Konten kita kali ini, jadi kesimpulannya udahlah, jangan heran, jangan kaget kalau lihat Pak Jokowi heran atau kaget. Ya, begitulah. Iya, padahal kan tadi di berita sebelumnya harga beras itu stabil kata Pak Jokowi. Nah, kalau beras stabil berarti kan beras itu kan dari padi itu kan ditanam di sawah kan ada pupuknya. Kalau beras stabil masa pupuknya nggak stabil, mestinya stabil juga dong. Nah, gitu aja dari gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap akal sehat. Loh, kok itu penutupannya salah? Gue Babe Aldo, YouTuber gara-gara kurang pupuk gue kayaknya. Oke, ulangi. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang selalu bersuara untuk rakyat biasa, yang nggak heran kalau ngelihat Pak Jokowi heran dan nggak kaget kalau lihat Pak Jokowi kaget. Mohon diri, mohon pamit, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udahlah, kalian jangan heran deh. Iya Pak, nggak apa-apa. Apa 3 periode? Wah, seumur hidup aja nggak apa-apa ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. Tahu kerennya di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.